Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi di channel saya di Video Kenain. Kali ini ada konsumen minta memperbaiki adaptor fingerprint ya. Adaptor fingerprintnya ini mati teman-teman katanya. Coba kita cek dulu ya. Di sini saya punya joystick. Kita colok dulu. Adaptornya ini kita cek di sini outputnya 5 volt ya. Output 5 volt. Seperti biasa kita menggunakan multitester ya. Arahkan ke 20 volt. Pada pin negatif, negatifnya di luar, kemudian yang positifnya di dalam ya. Nah, di sini benar-benar mati, adaptornya tidak ada arus sama sekali ya. Oke, langsung saja kita bongkar di sini. Seperti biasa, cara saya membongkarnya di sini saya menggunakan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih. Saya olesi seperti ini ya. Saya mengolesinya di sela-selanya. Oke ya, tunggu berapa detik ya. Di sini saya menggunakan tool seperti ini untuk membukanya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahan yang lancip atau yang berbentuk gepeng seperti ini ya. Ini bisa nih tajam nih gepeng. Bisa, ini banyak jualan di pasaran. Sementara nunggu ini saya panasin solder dulu ya teman-teman. Saya panasin solder. Oke, sekarang kita coba bongkar ini ya. Oke. Kalau dia sudah dikasih minyak kayu putih, lepasnya mudah ya. Oke, lepas ini ya. Di sini ada baut ya. Bautnya sudah rusak karena udah kalah sama ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita gunakan tester kembali ya di sini. Kita arahin di buzzer. Buzzer itu kalau di multitester, kalau kita sentuhkan probe negatif sama positifnya, ininya bunyi. Nah, seperti itu ya. Kita cek terlebih dahulu kabelnya ya. Oke, kabel yang dari sini bagus. Kemudian kita cek di
diodanya. Diodanya kita pilih yang ini ya, isi. Dia ada tanda panahnya seperti itu. Nah, perhatikan pada kutub dioda itu yang ada putihnya ini positif ya, kalau yang nggak ada putihnya negatif. Nah, seperti ini ya, ini positif, ini negatif, jadi yang negatif yang hitam. Oke, kita coba tes perhatikan dulu ya. Ya, ternyata ada di sini. Dioda pertama bagus, kedua bagus. Oke, diodanya bagus ya. Kemudian dioda yang coba. Oke, ini ya. Dioda yang ini tidak masuk nih, tidak ada dia, tidak naik ya teman-teman, berarti diodanya rusak. Oke, tidak naik. Kita lihat yang positifnya yang ini, yang negatifnya ini tidak naik. Naik deh, kebalikannya naik ya. Coba kita cek dioda yang lain. Kebanyakan kalau untuk yang ada terima volt ini kebanyakan diodanya yang masalah teman-teman. Oke, sekarang kita colok, coba kita cek di sini ya, apakah ada tegangan. Kita putar ini untuk kumpul ya. Plus min, yang plus yang sini. Tidak ada tegangan ya. Berarti kabelnya bagus nih, kendala sama ini. Apabila kita nyerah seperti ini, biasanya ini ada nyimpan arus ya, jadi kita shortkan dulu ya. Kalau nggak di short di elko nya seringnya seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan yang analog, saya juga punya analog ya. Cuman analognya kecil seperti ini. Ini ya. Ini kalau multitester seperti ini itu banyak di pasaran ya, harganya murah, paling 30 ribuan ya. Nah, di sini saya menggunakan kali 1 pada ohm ya, 1K x 1K. Di sini kita
kita bisa tes di sini ya. Nah itu naik dia. Kalau dia dibalik nggak naik pastinya. Kalau dia naik berarti bermasalah ya. Oke, ini bermasalah ya. Ini dia menggunakan dioda. Oke, soldanya sudah panas. Sekarang kita lepaskan diodanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lepaskan diodanya. Di sini saya menggunakan atraktor seperti ini. Seperti testernya kita singkirkan terlebih dahulu. Ini ya. Oke. Sekarang kita solder. Kita lepas terlebih dahulu ya, biar tidak mengganggu. Panas. Oke, kita lepaskan diodanya yang ini dulu ya. 1 2 3 4 ya. Ada 4 dioda ini, kita lepas dulu. Nah, cara melepas dioda ini ya, kalau teman ini kita lepas juga ya, biar nggak terlalu susah. Sabar, kita lepas juga. Seperti ini. Yang saya menggunakan ini ya, teman-teman, biar enak ya. Melepas diodanya biar enak. Oke, yang dioda yang ini ya. Ini atraktor ini fungsinya untuk menyedot timah ya, teman-teman.
Baik, di sini ada 3, satu lagi di sini ya. Kita lepas juga satunya. Salah ya, ternyata yang ini apa. Oke, kita singkirkan dulu ini ya. Sekarang kita ukur diodannya. Menggunakan analog. Naik. Dioda yang bagus itu kalau dia di kutub yang negatif, kemudian yang positif naik ya. Kemudian kalau dia dibalik tidak naik, kita balik. Nah, ini artinya diodanya bagus ya, normal. Jadi kita cek dengan yang lain juga. Oke, naik. Kalau kita balik sekarang diodanya tidak naik, ini bagus. Kemudian yang ini juga, coba lagi. Oke. Bagus diodanya. Oke ya teman-teman, diodanya bagus pada ini. Coba kita ukur resistor yang ini ya. Resistornya ini ya resistornya. Ternyata di sini yang putusnya pada resistor ya teman-teman. Oke, resistornya yang bermasalah ini ya. Sekarang kita lepas resistornya.
untuk mengukur resistor itu ya nyalakan ke 1K masih di ohm juga. Bolak-balik arusnya nyambung ya. Kalau di sini dia tidak menyambung, artinya resistornya putus ya. Jadi permasalahannya ada di sini ya teman-teman. Sekarang permasalahan udah data, yang ini kita pasang kembali pada mesinnya. Nah, untuk memasang ini perhatikan ya, di sini ada putih ya. Putih itu artinya jalur positifnya. Kalau yang negatif kita pasang lagi, diodanya normal semua, ternyata yang diputus resistornya ya. Oke, sekarang kita pasang ini juga ya. Oke, sudah terpasang semua, sekarang kita solder. Nah, kita dekatkan lagi.
sekarang kita cari resistornya ya. Ternyata resistornya terbakar. Saya cari resistor dulu ya. Jadi di sini saya akan membagi pengalaman ya, kalau teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada permasalahan di adaptor yang bermasalah, baik itu adaptor laptop, adaptor CCTV, adaptor seperti ini, fingerprint, ya teman-teman. Jadi pengalaman saya, apabila adaptor seperti ini, adaptornya 5 volt yang fingerprint yang ini ya teman-teman, 5 volt, kemudian ini terbakar di jalurnya, tidak bisa diperbaiki, susah diperbaikinya ya. Jadi kita bisa mengganti adaptor dengan adaptor yang 5 volt juga. Nah, jadi di sini saya mengambil adaptor untuk charger PS ya. Nah, di sini adaptor charger PS-nya 5 volt juga ya teman-teman. Nah, 5 volt juga, jadi walaupun mesinnya berbeda, di sini tadi dia ujungnya berbeda ya, tapi bisa kita pindahkan karena sama-sama 5 volt ya. Nah, peralatan yang wajib diketahui, yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi itu adalah multitester ya teman-teman. Fungsi multitester ini untuk mengukur tegangan atau komponen-komponen dari elektronik itu sendiri ya, bahkan masih bagus atau tidaknya, itu dia bisa diukur dengan ini ya, tidak bisa nebak-nebak. Jadi seperti halnya pada adaptor ini, kita tidak tahu, terkadang mereknya nggak terbaca lagi ya berapa voltasenya. Jadi untuk mengetahui voltasenya, kita ambil contoh, ini membutuhkan multitester ya. Kenapa saya ini bilang wajib? Dikarenakan kita nggak tahu ini sudah bagus atau belum, karena harus ngetesnya harus menggunakan alat kalau belum bagus ya. Jadi di sini kita colok di sini ya teman-teman. Nah, kenapa harus wajib menggunakan multitester? Karena kita alat untuk ngetesnya tidak ada, jadi di sini kita cukup dengan ini saja cukup ya. Probe negatifnya kita tempelin, kemudian yang positifnya di sini ya. Nah, 5 volt ya teman. Artinya kalau dia stabil seperti ini ya, artinya adaptor ini normal 5 volt ya. Nah, bagaimana dengan misalkan ini kan adaptor yang 5 volt. Sekarang adaptor laptop. Nah, adaptor laptop itu rata-rata 19 volt ya, teman-teman ya. 19 volt. Nah, di sini kalau saya di sini menggunakan alat seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada adaptor universal. Jadi di sini dari 12 volt ya sampai 24 volt bisa di setel ya, teman-teman ya. Nah, bisa di setel. Sekarang kita coba saja adaptor ini. Oke, di sini lampu indikatornya sudah menyala ya. Nah, kemudian kalau untuk charger di sini 5 volt ya. 5 volt USB. Nah, kita tes aja di sini. Di sini kita setel 16 volt misalkan ya. 16 volt. Ini masih di posisi 20 volt karena masih di bawah, masih di atas 16 volt ya. Tempelin seperti biasa di negatifnya, kemudian yang positifnya diam di dalam ya. Nah, di situ tertera 16,42, artinya 16 volt ya. Kemudian kita coba naikkan lagi di sini jadi 19 volt misalkan ya. 19 volt.
Ya, 19 volt ya. Nah, jadi dengan adanya multitester ini kita bisa mengetahui voltasenya ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan tulisan saja. Siapa tahu dia error atau gimana, kita nggak tahu ya. Output yang dihasilkan di sini kita tidak tahu. Nah, sekarang 12 volt dan 24 volt. Nah, bagaimana cara mengetes yang ini misalkan dengan menggunakan ini ya, 5 volt, sedangkan di sini 12 volt. Nah, di sini saya mempunyai alat tambahan lagi ya, teman-teman. Alat tambahannya seperti ini, power supply ya, power supply. Kemudian ini juga MBR penghancur short ya. Jadi fungsinya ini mencari short yang misalkan pada motherboard seperti ini ada yang short, nah itu mudah mencarinya dengan ini ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut fungsi alat ini videonya sudah ada di channel saya ya. Silahkan buka aja cara mencari short pada motherboard. Nah, di situ saya menggunakan alat ini ya. Nah, sekarang kita coba saja. Di sini kan 12 volt paling rendah. Kemudian kita mau ngetes alat yang 5 volt. Nah, dia tidak bisa menggunakan ini ya, teman-teman. Kalau dia menggunakan ini saja, alat ini bisa meledak, atau alat yang kita colok yang 5 volt itu bisa meledak ya. Karena di sini paling minimal 12 volt, sedangkan alat itu membutuhkan 5 volt misalkan. Jadi alatnya bisa terbakar ya. Jadi kita coba di sini, kita hidupkan. Nah, di sini hidup ya. Kalau di sini 19 volt, maka di sini bisa dihasilkan 19 volt juga ya teman-teman. Kemudian di sini juga menghasilkan sama halnya dengan yang tidak 19 volt juga. Kita lihat ya. Oke, 19 volt ya teman-teman. Seperti ini. 19 volt. Di sini 19 volt juga. Oke, jadi sekarang bagaimana caranya supaya ini colokannya sama ya teman-teman dengan yang 5 volt tadi. Kita pengen mengetes yang 5 volt, adapter 5 volt misalkan. Sedangkan di sini 19 volt. Di sini minimumnya 12 volt. Apabila saya turunkan di sini, maka di sini otomatis menjadi 12 volt. Nah, dengan alat ini teman-teman, kita bisa menurunkan voltasenya dengan diputar. Nah, seperti ini ya. Kita coba 5 volt. Nah, 5 volt. Oke, di sini 5 volt. Nah, jadi 5 volt dengan 5 volt ini sama halnya outputnya dengan yang charger ini tadi teman-teman. Nah, charger sama ya. Sekarang ini sudah kita coba tadi, sekarang kita coba yang ini. Apakah hasilnya 5 volt? Kita lihat ya. Nah, di sini sama ya, 5 volt juga ya. Artinya dengan ini bisa menghidupkan juga alat yang dihasilkan oleh ini ya, yang bisa dihidupkan oleh ini 5 voltnya. Oke ya, atau 5 volt. Kalau kurang besar kita besarkan aja. Nah, situ 12 volt. Nah, 12,6. Maksud ya. Kita putar pencet turunkan lagi. Dia sesuai yang kita inginkan kalau ini ya. Nah, fungsi alat ini untuk mengukur, di sini ada digitalnya. Sebenarnya tanpa multitester ini sudah ada di sini ya. Voltase sudah ada di sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan colokannya tidak ada ya. Colokannya berbeda. Acer colokannya beda, kemudian colokan ini berbeda, adaptor ini colokannya berbeda. Sedangkan di sini colokannya cuma satu seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa membeli alat kalau saya seperti ini ya, menggunakan konektor seperti ini ya teman-teman. Konektor ini bisa banyak dijual di pasarannya, bisa didapat di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, media online lainnya ya. Harganya murah ya, nggak begitu mahal. Silahkan dicek aja harganya ya. Nah, jadi kalau seandainya adaptor colokan ini tidak sama, itu misalkan kecil kepala seperti ini ya, kecil, lebih kecil, kita colokan aja alat ini di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan yang ini juga, misalkan yang ini, nah kita colokan di sini. Nah, sama aja ya, bisa semua ya. Ada. Ini agak beda dia, colokannya agak beda besar ya.
cari yang lain. Oke, silakan yang ini ya. Oke, yang ini bengkok ya, sebenarnya bisa dia, cuman bengkok, jadi tidak bisa, susah masuk, bengkok. Oke, sekarang kita coba dengan yang ini, apakah outputnya mengeluarkan perintah yang sama. Di sini kita coba dengan 12 volt ya, ini multitester. Kita coba tempel di sini, pasang masuk ke 12 volt. Oke, hasilnya sama ya teman-teman, 12 volt ya. Oke, bagi teman-teman yang baru pemula untuk nyervis, alat ini sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah adaptor, alat ini sangat berfungsi sekali ya, karena kita bisa mengetesnya lebih dahulu tanpa membongkar ini. Siapa tahu ini belum tentu rusak ya kalau kita servis ya. Ini juga sangat membantu ya konektor ini. Adaptor yang rusak ya, untuk konsumennya kita kasih aja nanti dia sebagai barang bukti ya teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman, nyervis itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Susahnya kalau lagi mencari spare part nggak ketemu, itu susah. Tapi kalau spare partnya ada, itu gampang ya. Tinggal kita cek komponennya rusak atau tidak, sudah kita ganti langsung, biasanya langsung bisa. Nah sekarang ini sudah rusak ya, kita tinggal menghubungi konsumennya nanti datang ke sini, kita ganti dengan seperti ini, kita sulap ya. Oke, kita tutup seperti ini ya, karena statusnya terbakar, habis, hangus, terbakar. Teman-teman ya, kita cek lagi yang lain di sini.
Oke, ini juga tidak connect ya. Putus jalurnya ya teman-teman. Tuh, resistornya bisa dilihat ya. Apabila disatukan seperti ini, nah tuh putus ya teman-teman, putus, resistornya putus. Kita lihat pada F2 nya ini. Kita buka ini. Coba kita cek kapasitornya ya. Oke, kapasitornya juga rusak ya teman-teman. Lihat, seharusnya ini bisa naik ya. Di sini kita hubungkan prob positifnya ke bawah, bisa ya. Tidak naik ya. Kemudian kita balik. Ya hanya ada pergerakan sedikit sekali ya teman-teman. Artinya ini juga rusak. Sepertinya ini meledak ya teman-teman. Komponennya sudah banyak yang rusak ya. Jadi apabila sudah banyak yang rusak seperti ini, saya lebih menyarankan untuk mencari kanibal yang aslinya saja ya teman-teman. Kanibalnya dalam artian kita bisa menggunakan casan yang 5 volt juga. Casan 5 volt itu biasanya casan HP ya. Casan HP itu 5 volt. Jadi di sini saya akan mencari adapternya dulu ya. Oke, ini saya rapikan dulu. Karena ini sudah rusak ya, tidak bisa digunakan lagi, kita rapikan aja. Kita kasihkan ke konsumennya bahwa ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya. Ini lepas. Oke teman-teman, kita cari dulu kanibalnya ya, spare partnya dulu, supaya bisa menghidupkan ini adapternya itu. Casan ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, karena sudah meledak tadi. Ya, sudah terbakar habis, terbakar hangus.
Jadi charger adapternya saya modifikasi ya. Jadi di sini saya sudah mencari dan ternyata saya mendapat adapter ini ya teman-teman. Colokannya berbeda, seperti ini colokannya ya. Oke, kamera bisa deketin lagi ya. Oke. Nah, sedangkan yang ini seperti ini bulat ya, tidak sama. Jadi saya di sini memodifikasi isi dalamnya ini biar bisa jadi 5 volt ya. Baik, langsung saja teman-teman kita buka dulu nih ya. Oke, kita buka. Ini sudah saya buka tadi. Oke, seperti ini ya teman-teman di dalamnya. Ini seperti ini ya. Oke, kita solder dulu ya. Kita solder di sini. Jadi kita tentuin dulu untuk positif sama negatifnya. Harus positif sama harus negatifnya. Oke, biasanya harus negatif itu yang di luar ya. Kita coba yang di luar sini. Kita buka. Mana negatifnya ya? Pada casan ini berbeda ya teman-teman ya. Harusnya di dalam semua. Negatif sama positifnya ada di dalam. Tapi nggak apa-apa ya kalau memang nggak bisa. Oke, sudah ketemu. Kita cek di sini saja caranya. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sini kutub positifnya yang warna ini positif dan yang ini negatif. Oke ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini bisa dilepas ya. Nah, bisa dilepas seperti ini. Kita solder aja langsung. Bisa dilihat ya. Yang kutub positifnya itu yang deretan sini ya. Ini ya. Yang negatifnya yang ini. Tuh. Ini jalurnya. Jadi di sini saya belum tahu juga di kutub negatif atau positifnya. Kita tester dulu. Yang bagian luar itu kutub negatif ya. Ini kita tempel prof yang depannya. Oke. Sini nyambung. Yang ini yang negatif, yang ini positif ya. Ini negatif. Jadi negatif kita sambung sini ya. Yang ini positif. Oke, kita langsung solder saja.
kemudian kita tukarkan lagi ininya ya. Ya, seperti ini. Ya, bisa menutup di sini. Kemudian kita cari bautnya ya, biar bisa dibaut. Yang ini meledak, tidak bisa digunakan lagi. Bautnya kita lihat di sini bautnya. Oke, langsung saja. Kalau belum ketemu bautnya, kita testing ya. Kita colok ke listriknya. Kemudian kita tes di sini. Arahkan ke pol ya. Negatif. Apakah kalau dia 5 volt berarti bagus ya? Oke ya teman-teman, 5 volt ya masuk. Oke, di sini ada baut, kita ambil baut yang mana saja nantinya. Kencang ya. Oke teman-teman, itulah tutorial video dari saya, cara memodifikasi adaptor fingerprint 5 volt dengan adaptor apa ini saya tidak tahu ya. Sepertinya kayaknya PS Mini itu nah. Ya, adaptor PS Mini bisa jadi 5 volt. Oke, tinggal kita coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipakai, yakin bisa dipakai biasanya kalau tidak ada problem seperti ini ya. Ini adaptor fingerprint ya. Jadi di sini saya akan membagi pengalaman ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada permasalahan di adaptor yang bermasalah, baik itu adaptor laptop, adaptor CCTV, adaptor seperti ini fingerprint ya teman-teman. Jadi pengalaman saya, apabila adaptor seperti ini, adaptornya 5 volt yang fingerprint yang ini ya teman-teman, 5 volt, kemudian ini terbakar di jalurnya, tidak bisa diperbaiki, susah diperbaikinya ya. Jadi kita bisa mengganti adaptor dengan adaptor yang 5 volt juga. Nah, jadi di sini saya mengambil adaptor untuk charger PS ya. Nah, di sini adaptor charger PS-nya 5 volt juga ya, teman-teman. Nah, 5 volt juga, jadi walaupun mesinnya berbeda, di sini tadi dia ujungnya berbeda ya, tapi bisa kita pindahkan karena sama-sama 5 volt ya. Nah, peralatan yang wajib diketahui, yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi itu adalah multitester ya teman-teman. Fungsi multitester ini untuk mengukur tegangan atau komponen-komponen
dari elektronik itu sendiri ya, bahkan masih bagus atau tidaknya itu dia bisa diukur dengan ini ya, tidak bisa nebak-nebak. Jadi seperti halnya pada adaptor ini kita tidak tahu, terkadang mereknya nggak terbaca lagi ya berapa voltasenya. Jadi untuk mengetahui voltasenya kita ambil contoh, ini membutuhkan multitester ya. Kenapa saya ini bilang wajib? Ya karena kan kita nggak tahu ini sudah bagus atau belum, karena harus ngetesnya harus menggunakan alat kalau belum bagus ya. Jadi di sini kita colok di sini ya teman-teman. Nah, kenapa harus wajib menggunakan multitester? Karena kita alat untuk ngetesnya tidak ada, jadi di sini kita cukup dengan ini saja cukup ya. Probe negatifnya kita tempelin, kemudian yang positifnya di sini ya. Nah, 5 volt ya teman. Artinya kalau dia stabil seperti ini ya, artinya adaptor ini normal 5 volt ya. Nah, bagaimana dengan misalkan ini kan adaptor yang 5 volt. Sekarang adaptor laptop. Nah, adaptor laptop itu rata-rata 19 volt ya, teman-teman ya. 19 volt. Nah, di sini kalau saya di sini menggunakan alat seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada adaptor universal. Jadi di sini dari 12 volt ya sampai 24 volt bisa di setel ya, teman-teman ya. Nah, bisa di setel. Sekarang kita coba saja adaptor ini. Oke, di sini lampu indikatornya sudah menyala ya. Nah, kemudian kalau untuk charger di sini 5 volt ya. 5 volt USB. Nah, kita tes aja di sini. Di sini kita setel 16 volt misalkan ya. 16 volt. Ini masih di posisi 20 volt karena masih di bawah, masih di atas 16 volt ya. Tempelin seperti biasa negatifnya, kemudian yang positifnya diam di dalam ya. Nah, di situ tertera 16,42, artinya 16 volt ya. Kemudian kita coba naikkan lagi di sini jadi 19 volt misalkan ya. 19 volt. Ya, 19 volt ya. Nah, jadi dengan adanya multitester ini kita bisa mengetahui voltasenya ya, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kan tulisan saja, siapa tahu dia error atau gimana, kita nggak tahu ya. Output yang dihasilkan di sini kita tidak tahu. Nah, sekarang 12 volt dan 24 volt. Nah, bagaimana cara mengetes yang ini misalkan dengan menggunakan ini ya, 5 volt, sedangkan di sini 12 volt. Nah, di sini saya mempunyai alat tambahan lagi ya, teman-teman. Alat tambahannya seperti ini, power supply ya, power supply. Kemudian ini juga MBR penghancur short ya. Jadi fungsinya ini mencari short yang misalkan pada motherboard seperti ini ada yang short. Nah, itu mudah mencarinya dengan ini ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut fungsi alat ini videonya sudah ada di channel saya ya. Silakan buka aja cara mencari short pada motherboard. Nah, di situ saya menggunakan alat ini ya. Nah, sekarang kita coba saja. Di sini kan 12 volt paling rendah. Kemudian kita mau ngetes alat yang 5 volt. Nah, dia tidak bisa menggunakan ini ya, teman-teman. Kalau dia menggunakan ini saja, alat ini bisa meledak, atau alat yang kita colok yang 5 volt itu bisa meledak ya. Karena di sini paling minimal 12 volt, sedangkan alat itu membutuhkan 5 volt misalkan. Jadi tempatnya bisa terbakar ya. Jadi kita coba di sini, kita hidupkan. Nah, di sini hidup ya. Kalau di sini 19 volt, maka di sini bisa dihasilkan 19 volt juga ya, teman-teman. Kemudian di sini juga menghasilkan sama halnya dengan yang tidak 19 volt juga. Kita lihat ya. Oke, 19 volt ya, teman-teman. Seperti ini. 19 volt. Di sini 19 volt juga. Oke, jadi sekarang bagaimana caranya supaya ini colokannya sama ya, teman-teman, dengan yang 5 volt tadi. Kita pengen mengetes yang 5 volt, adapter 5 volt misalkan. Sedangkan di sini 19 volt. Di sini minimumnya 12 volt. Apabila saya turunkan di sini,
maka di sini otomatis menjadi 12 volt. Nah, dengan alat ini teman-teman, kita bisa menurunkan voltasenya dengan diputar. Nah, seperti ini ya. Kita coba 5 volt. Nah, 5 volt. Oke, di sini 5 volt. Nah, jadi 5 volt dengan 5 volt ini sama halnya outputnya dengan yang charger ini tadi teman-teman. Nah, sama ya. Sekarang ini sudah kita coba tadi, sekarang kita coba yang ini. Apakah hasilnya 5 volt? Kita lihat ya. Nah, di sini sama ya, 5 volt juga ya. Artinya dengan ini bisa menghidupkan juga alat yang dihasilkan oleh ini ya, yang bisa dihidupkan oleh ini 5 voltnya. Oke ya, atau 5 volt. Kalau kurang besar kita besarkan aja. Nah, di situ 12 volt. Nah, 12,6. So ya, kita putar kecek, turunkan lagi. Dia sesuai yang kita inginkan kalau ini ya. Nah, fungsi alat ini untuk mengukur, di sini ada digitalnya. Sebenarnya tanpa multitester ini sudah ada di sini ya, voltase sudah ada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan colokannya tidak ada ya, colokannya berbeda, Acer colokannya beda, kemudian colokan ini berbeda, adaptor ini colokannya berbeda, sedangkan di sini colokannya cuma satu seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa membeli alat. Kalau saya seperti ini ya, menggunakan konektor seperti ini ya teman-teman. Konektor ini bisa banyak dijual di pasarannya, bisa didapat di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, media online lainnya ya. Harganya murah ya, nggak begitu mahal. Silahkan dicek aja harganya ya. Nah, jadi kalau seandainya adaptor colokan ini tidak sama, itu misalkan kecil kepala seperti ini ya, kecil, lebih kecil, kita colokan aja alat ini di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan yang ini juga, misalkan yang ini, nah kita colokan di sini. Nah, sama aja ya teman-teman, bisa semua ya. Ada. Ini agak beda dia, colokannya agak beda, besar ya. Kita cari yang lain. Misalkan yang ini ya. Oke, yang ini bengkok ya. Sebenarnya bisa dia, cuma bengkok, jadi tidak bisa, susah masuk, bengkok. Oke, sekarang kita coba dengan yang ini, apakah outputnya mengeluarkan perintah yang sama. Di sini kita coba dengan 12 volt ya. Ini multitester. Kita coba tempel di sini. Apakah masuk ke 12 volt? Oke, hasilnya sama ya teman-teman, 12 volt ya. Oke, bagi teman-teman yang baru pemula untuk nyervis, alat ini sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah adaptor, alat ini sangat berfungsi sekali ya, karena kita bisa mengetesnya lebih dahulu tanpa membongkar ini. Siapa tahu ini belum tentu rusak ya kalau kita servis ya. Ini juga sangat membantu ya konektor ini. Oke teman-teman, itulah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik share dan subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Begi Duta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaptor yang rusak ya, untuk konsumennya kita kasih aja nanti dia sebagai barang bukti ya teman-teman. Ada kotak CD yang penting nggak? Ya. Berapa sih kok? Harma ya.
cukup mudah ya teman-teman. Menyervis itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Susahnya kalau lagi mencari spare part nggak ketemu, itu susah. Tapi kalau spare partnya ada, itu gampang ya. Tinggal kita cek komponennya rusak atau tidak, sudah kita ganti langsung, biasanya langsung bisa. Nah sekarang ini sudah rusak ya, kita tinggal menghubungi konsumennya nanti datang ke sini, kita ganti dengan seperti ini, kita sulap ya. Oke, kita tutup seperti ini ya, karena statusnya terbakar, habis, hangus, terbakar. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Kemudian semoga juga teman-teman bisa menjadi teknisi yang handal ya, dan bisa memperbaiki elektronik yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.